Guys, kalian mau tahu nggak proses produksi sebuah program berita seperti Fokus Indosiar dari mulai liputan sampai tayang di TV kalian? Ini dia. Untuk mendapatkan berita, setiap harinya reporter di Jakarta dan koresponden atau kontributor di daerah itu turun ke lapangan untuk bisa ditayangkan di program patroli dan Fokus Indosiar di hari itu. Salah satunya adalah reporter Indosiar Janet Lee yang sering meliput di Jakarta dan bahkan sampai keluar kota. Setelah mendapatkan beritanya, reporter dan koresponden atau kontributor itu langsung mengirimkan gambar liputannya dan juga naskah beritanya ke sini nih, ke Korda dan Korlip. Korda itu koordinator daerah dan Korlip itu koordinator liputan di Jakarta. Korda dan Korlip lalu mengumpulkan berita yang sudah didapat tadi dan dibawa ke sini nih, ke meeting rundown. Nah, disinilah produser show atau online yang akan menyusun isi berita hari itu. Setelah meeting rundown selesai dan berita apa aja yang akan ditayangkan sudah disusun dengan rapi di rundown, lalu produser offline atau produser konten seperti gue ini mulai mengedit naskah berita yang sudah didapat tadi dari reporter dan juga dari koresponden atau kontributor. Kenapa harus diedit? Karena naskahnya itu harus disesuaikan lagi dengan prinsip 5W1H dan juga gambarnya itu tidak menyalahi aturan dari KPI. Karena gambar yang dikirim ini adalah gambar raw, gambar yang masih mentah. Nah, setelah naskahnya diedit oleh produser, gambarnya langsung diedit oleh editor. Di sini editor akan menyesuaikan gambar sesuai dengan naskah yang tertulis dan juga untuk melakukan sensor kalau ada gambar-gambar yang tidak pantas untuk muncul di layar televisi kalian. Berita yang sudah diedit oleh editor lalu di QC oleh eksekutif produser sebelum siap tayang. Nah, kalau sudah lolos sensor, siap deh tayang di TV kalian. Nah, ini dia Asran Syadi yang jadi produser online di hari itu mengawal jalannya show patroli. Sehari jadi presenter dan produser di Indosiar. Nah, sekarang kita meeting rundown dulu nih pagi-pagi. Nih Asran, nah sekarang kita meeting rundown. Tuh, TV lagi pusing, mikirin rundown Fokus. Setelah meeting, kita makan bubur dulu dong. Nih, bubur tuh harus diaduk biar enak. Ini buburnya rekomendasi banget ya buat kalian. Terus selesai sarapan, kita langsung cari meja. Nah, betul ada meja yang kosong dekat ruang meeting. Langsung saja kita cek dan kita login. Di sini kita pakai iNews ya buat aplikasinya. Nah, itu nama gue. Di patroli gue dapat satu item untuk diedit dan di Fokus gue diminta untuk pegang live. Langsung kita edit naskah kiriman dari kontributor dan juga dari reporter. Oke, bikin judul yang bisa kalian lihat di layar. Setelah selesai langsung kita ke editor untuk didubbing dan nanti diedit sama editor. Mobil SUV berplat nomor BP 1125SS yang mengalami kerusakan di bagian depan diduga sebagai pemicu kecelakaan beruntun di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu malam. Nah, ini hasil dubbingan gue saat nonton di TV langsung ya. Selesai patroli langsung gue pegang live di Fokus. Nih sekarang gue lagi koordinasi dengan reporter yang ada di lapangan. Lanjut kita siaran Muslim Update di Ajwa TV. Hari ini gue gak siaran Fokus pagi, patroli atau Fokus. Nah sekarang gue siarannya di Muslim Update Ajwa TV. Selesai kerjaan kantor, langsung kita potong rambut. Nih gue ke Barber Box. Tempat favorit gue potong rambut dekat kantor soalnya. Ini adanya di Simpruk depan Binus. Nah, di sini gue biasanya potong rambut bareng Kang Wahyu atau Kang Hendy. Dua-duanya cocok buat style gue. Oke, selesai. Gimana? Keren kan? Selamat pagi, ikut kerja di redaksi News Indosiar lagi yuk. Hari ini tadi sudah selesai siaran pagi, kita lanjut produksi untuk program patroli dan juga Fokus. Di patroli gue dapat 3 item, salah satunya ini nih. Ada jambret yang coba rampas tas milik korban dan justru kabur bawa motor korban. Lalu ada item kecelakaan lalu lintas di Jakarta dan juga ada item penganiayaan di tol dalam kota. Ayo langsung kita garap item di patroli. Karena duduk kelamaan, jangan lupa sering-sering minum ya. Gua sukanya sih bikin teh, tapi lebih sering minum air putih juga sih. Setelah selesai naskah yang kita edit, langsung kita dubbing agar bisa segera diedit oleh editor. Oke, setelah tadi
ngerjain 3 item di patroli dan 1 item di fokus. Sekarang siap-siap untuk siaran. Kita ganti baju dulu dan make up. Sorry ya kalau ruang wardrobe dan make upnya berantakan, belum dirapiin soalnya. Oke, langsung kita ganti baju dan sudah ready. Sekarang kita tinggal pakai sepatunya aja. Setelah ganti baju dan pakai sepatu, langsung kita make up biar muka kita nggak berminyak. Sekarang jam 10:12, 5 menit lagi menuju ke on air. Kita langsung cepet-cepet lari ke studio. Aduh. Setelah sampai di studio, langsung kita pakai earpiece biar bisa berkomunikasi dengan program director dan juga produser di panel. Lalu kita pasang clip on alias mic. Oke, semua udah oke, earpiece udah oke, mic udah oke, kurang naik atas yang dikit atas. Oke, remote udah oke. Oke, countdown 3, 2, 1, on air. Halo selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Patroli bersama saya Dadi Maulana. Langsung saja kita awal informasi di Patroli pemirsa. Jambret bersepeda motor mengincar tas bilik seorang perempuan yang juga sedang mengendarai sepeda motor. Penjambret terjatuh dari motornya dan terseret oleh motor korban. Tapi ia berhasil kabur membawa sepeda motor korban yang menyala dan justru meninggalkan sepeda motornya di lokasi kejadian. Yang penasaran program patroli seperti apa bisa pantengin terus Indosiar ya, tayang sekitar jam 11 siang. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di patroli. Saya Dani Maulana pamit undur diri dan berikut informasinya untuk Anda. Selesai sudah kerjaan hari ini, terima kasih juga buat kalian yang sudah nemenin kerja di program News Indosiar. Thank you. Hai teman-teman, temenin kerja lagi yuk. Hari ini gua nggak siaran, cuma diminta jadi produser konten aja. Di program Fokus gue diminta pegang live. Sorry gue blur ya karena ada nomor telepon reporter dan kameramen. Nah kalau di patroli gue cuma ngedit 1 item aja. Selesai edit patroli langsung kita telepon reporter untuk briefing materi live. 10 menit menjelang on air langsung kita telepon reporter dan juga kameramen. Sambil menunggu waktunya live report, ini saatnya kita berkoordinasi dengan kameramen dan juga reporter. Apakah audionya sudah oke, kameranya sudah oke, dan semuanya sudah siap untuk live report. Hari ini yang bertugas sebagai produser online yang bertanggung jawab dengan London adalah Utri Farza. Lihat deh, serius banget. Sekarang waktunya hitung mundur untuk live report. Bisa di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ya baik, bagaimana situasi terbaru di sana? Sepanjang live report, gue sebagai produser yang bertanggung jawab untuk live reportnya Tia ini harus terus memantau untuk memastikan judul yang tadi buat itu muncul sesuai dengan omongan dari reporter dan juga untuk memastikan insert gambar yang sudah disiapin itu munculnya pas. Jika durasinya sudah habis, gue harus segera koordinasi ke reporter yang lagi live report untuk segera menyelesaikan live reportnya. Baik, yang bisa melaporkan dari Pasar Rebo, Jakarta. Pemirsa, upaya pencegahan selesai. Jangan lupa ya bilang terima kasih untuk reporter dan kameramen yang sudah bekerja dengan baik. Halo teman-teman, gue mau nunjukin nih kontrol panel di News Indosiar untuk mentransmisikan gambar hasil editing kita ke TV-TV kamu semua di rumah. Ini dia control room untuk divisi News Indosiar. Ada beberapa meja dan semua fungsinya nanti gue jelasin satu-satu ya. Nah ini dia Bang Jali, program director yang lagi bertugas hari ini. Nah di mejanya itu ada 3 layar. Ada layar untuk memantau rundown, untuk menaikkan CG atau judul berita, dan juga ada intercom untuk ngobrol dengan master control room yang ada di Dan Mogot. Nah ini ada banyak layar TV untuk Bang Jali memandu jalannya acara. Nah itu ada presenter Asran yang lagi standby untuk siaran patroli. Di sebelahnya meja program director ada meja switcher. Switcher itu tugasnya untuk menggantikan gambar di layar televisi kalian antara presenter di studio dengan gambar berita yang sudah diedit oleh produser. Nah, seperti ini alatnya. Alatnya punya tongkat naik turun agar ganti gambarnya smooth. Kalau di sebelah kanan mejanya program director itu adalah meja lighting dan juga CCU. Di sini adalah untuk mengoperasikan lighting di studio dan juga CCU. Ini adalah untuk menyetel iris dan juga white balance kamera yang ada di studio. Jadi bukan kameramen di studio yang ngecek ya, tapi di sini di dalam control room. Lanjut, kalau komputer-komputer di meja ini adalah untuk grafis, menaikkan bumper dan juga loopingan di layar plasma.
Nah, kalau di belakang ini adalah meja untuk Audioman Studio. Nah, mixernya gede banget ya, dan punya fungsi yang beda-beda. Nah, yang sebelah kiri ini untuk memantau audio di lapangan dari reporter apakah sudah bagus atau belum. Nah, kalau yang tengah ini adalah untuk mengirimkan suara dari reporter di lapangan dan juga suara dari berita yang sudah diedit ke TV kalian. Nah, kalau di bagian kanan ini untuk mengirimkan suara presenter dari studio ke TV kalian. Jadi ketika presenter harus ngomong, dia akan naikin volumenya. Ketika harus diam, dia akan menurunkan volumenya. Nah, yang terakhir meja dengan 6 layar ini adalah meja untuk producer show atau online. Nah, layar ini untuk countdown durasi. Nah, layar ini untuk memastikan teleprompter yang dibacakan oleh presenter sesuai dengan urutan berita. Nah, ini adalah rundown untuk memantau berita yang akan tayang berikutnya. Kalau brand besar itu apa masih butuh iklan? Dan pengaruh iklan itu seberapa besar sih? Tentu saja brand besar itu tetap harus ngiklan. Kenapa? Karena selain untuk jualan produk, tentu saja mereka juga harus tetap mengiklankan produknya agar selalu diingat oleh masyarakat. Yang ini disebutnya adalah brand awareness. Jadi produknya itu selalu diingat masyarakat agar masyarakat tidak lupa kalau produknya itu dijual di pasaran. Kita kasih contoh ya, Aqua misalnya. Aqua itu kan dari tahun 1973, tapi sampai sekarang, sampai detik ini masih ngiklan di TV. Temanya berbeda-beda sesuai zaman. Kenapa? Karena agar orang tuh tahu kalau Aqua ini masih jualan, masih tetap menjual air mineral. Ya kan? Tujuannya adalah brand awareness. Satu contoh lagi nih, misalnya sirup marjan. Kenapa sirup marjan meskipun dia cuma ngiklan 1 tahun sekali menjelang Ramadan, tapi kan kalian jadi tahu ketika ada muncul iklan sirup marjan artinya sudah mendekati Ramadan. Itu dia namanya brand awareness. Oh ya, ketinggalan, dan pengaruh iklan itu seberapa besar sih? Pengaruh iklan itu besar banget. Coba deh kamu bikin sebuah produk terus kamu jual, tapi kamu nggak kasih tahu siapa-siapa kalau kamu punya produk itu dan kamu mau jual barang itu. Emang siapa yang mau beli? Nggak ada kan? Makanya tujuan iklan itu adalah untuk memberitahu orang-orang kalau brand ini punya produk ini dan bisa dibeli oleh siapapun. Apa benar studio Indosiar berdekatan sama studio CTV? Ya benar, deketan. Nih, gue tunjukin ya. Ini gue lagi jalan ke studio. Nah, di kiri nih. Nah, ini dia studio News SCTV. Studionya terbuka. Semua peralatan di sini. Nah, studio Indosiar di sini. Ini ada yang nyari kutu. Nah, ini dia studio Indosiar. Di sini lihat ya, kita masuk. Tuh, studio Indosiar ada Nurul Cinta lagi siaran patroli. Nah, sekarang udah tahu kan? Iklan-iklan yang di TV itu yang produksi atau bikin iklan tersebut dari perusahaan iklan atau dari stasiun TV yang ditunjuk perusahaan iklan. Ini banyak banget yang nanya ya kayak gini ya. Jadi waktu VT sebelumnya yang tentang bagaimana sih TV mendapatkan penghasilan, itu banyak banget yang nanya itu sebenarnya yang bikin iklan TV atau perusahaannya itu sendiri. Ya tentu saja jelas banget yang bikin iklan itu adalah si brand itu sendiri ya, si pemilik merek itu. Ya mau kayak Aqua, Indomie, terus merek-merek lain itu ya mereka yang bikin iklannya. Jadi caranya adalah si brand ini dia akan menghubungi sebuah agensi. Jadi ada sebuah perusahaan agensi atau advertising, nanti mereka lah yang merumuskan iklannya mau seperti apa. Nanti mereka akan tektokan dengan si brandnya itu. Nah setelah jadi mereka akan menghubungi PH untuk membuat si iklannya itu sendiri. Nah kalau udah jadi nanti mereka tinggal setor ke TV-nya. Ini gue mau masang nih iklan sekian, berapa lama durasinya, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, berapa nih biayanya, nanti sama TV tinggal ngasih nih duitnya segini gitu teman-teman. Jadi TV nggak bikin iklan, yang bikin iklan ya si pemilik brandnya itu sendiri. Oh ya, ada satu lagi, TV itu bikin iklan kalau namanya iklan layanan masyarakat, seperti aturan dilarang merokok atau misalnya aturan aturan atau kebijakan pemerintah yang perlu dipublikasikan ke masyarakat. Nah itu yang bikin ya TV, karena kan tidak melibatkan brand gitu teman-teman. Bang, cara lihat banyaknya yang nonton di acara TV bagaimana? Oke, maksudnya mau lihat jumlah atau statistik jumlah penonton ya. Kayak di YouTube, kalau di YouTube kan kita bisa lihat dari jumlah viewers dan juga dari subscriber. Nah kalau di TV kita pakai lembaga survei, namanya Nielsen. Jadi Nielsen ini merupakan lembaga survei yang dipakai oleh seluruh televisi nasional di Indonesia, bahkan juga radio dan juga koran. Gue liatin. Nah ini dia lembaga surveinya, kalian bisa cek di sini, namanya Nielsen.
Nah, cara kerja Nielsen itu adalah dia akan mensurvei sebanyak 2.273 rumah tangga dengan menggunakan alat yang namanya people meter. Jadi people meter ini akan ditaruh di TV rumah tangga itu dan nantinya akan menghitung atau mendata perilaku penonton si rumah tangga itu. Misalnya ada dalam satu rumah tangga itu adalah bapak, ibu, anak dua. Nah, itu people meter itu akan mendata perilaku penonton mereka. Nah, people meter ini tersebar di 11 kota besar di Indonesia. Nah, output dari hasil survei ini berupa share dan rating. Nanti setiap program televisi, misalnya kayak Patroli dan Indosiar, setiap hari akan diberikan estimasi hasil survei ini. Misalnya Patroli, ratingnya berapa dan share-nya berapa. Nah, hasil rating dan share ini akan dibandingkan dengan stasiun televisi lain yang tayang juga di jam serupa. Jadi itulah akan ketahuan di jam yang tayangnya sama. Misalnya di jam 11 siang itu orang lebih banyak nonton apa, misalnya nonton Fokus atau Patroli atau nonton TV sebelah. Nah, itu ketahuannya dari situ. Nah, dari data itulah akan menjadi sumber informasi atau sumber untuk diberikan kepada calon pengiklan untuk mengiklankan produknya di TV kita. Kak, kok lokasinya di SCTV Tower tapi beritanya di Indosiar? Apakah satu perusahaan atau gimana? Kalau bisa balas pakai VT ya, makasih. Oke, Indosiar dan SCTV itu memang satu perusahaan. Nama parent company-nya itu adalah MTech Group. Nah, di belakang ini adalah redaksi News SCTV atau Liputan 6. Nah, di tempat gue duduk ini adalah redaksi News Indosiar. Nah, sekarang gue kasih tau lebih jelas ya. Biar lebih jelasnya kalian bisa cek langsung di situs mtech.co.id. Nah, di sini ada keterangannya kalau divisi media meliputi 3 saluran televisi, ada SCTV, ada Indosiar dan juga ada O Channel. Sekarang kita cek. Indosiar dulunya itu merupakan milik dari Salib Group. Lalu pada tahun 2011 MTech mengakuisisi Indosiar. Nih, pada tahun 2011 MTech mengakuisisi PT Indosiar Karya Mandiri IDKM yang menaungi stasiun televisi free to air PT Indosiar Visual Mandiri. Nah, sejak 2011 Indosiar resmi bergabung dengan SCTV dan juga O Channel dalam payung SCM. Nah, meskipun satu perusahaan tapi kebijakan redaksi masing-masing TV ini berbeda ya. Jadi SCTV punya kebijakan redaksi yang seperti itu, Indosiar pun punya kebijakan redaksi yang seperti ini karena penontonnya pun berbeda. Nah, ini nih ada, makanya seragamnya ada dua nih, Indosiar dan ada SCTV. Bagaimana sih caranya menulis naskah berita TV? Oke, naskah berita TV ini berbeda ya dengan naskah berita untuk koran dan juga untuk media online. Karena ada sejumlah faktor yang mempengaruhi gaya penulisan naskah berita TV. Yang pertama ini adalah TV kan audio dan juga visual. Jadi dua hal inilah yang dibutuhkan untuk mendukung informasi yang dijadikan sebagai bahan penulisan naskah. Nah, bayangkan kamu nulis naskah isi berita ini berbeda dengan visual yang ditampilkan. Kan jadinya nggak nyambung. Nah, yang bingung adalah penonton. Nah, yang kedua ini adalah durasi. Televisi ini punya durasi yang sangat ketat. Jadi, gaya penulisan beritanya pun harus menarik, harus singkat, padat, dan juga jelas. Beda dengan koran atau media online karena bisa ditulis cukup komplit, cukup detail, cukup panjang, cukup deskriptif. Jadi ketika pembaca ini agak bingung membaca isi beritanya, dia bisa membaca kembali saat itu juga. Nah, beda dengan TV, kalau penonton kelewatan menyimak isi beritanya, dia harus nunggu lagi berita itu ditayangkan di program selanjutnya. Itu pun kalau ditayangkan. Nah, secara garis besar, naskah berita TV itu ada dua. Ada VO atau voice over, dan yang kedua ini adalah package atau paket berita. Nah, dua hal ini akan gue ceritain di video berikutnya ya. Kalau sumber infonya dari mana? Kan orang kalau cari info di berita, nah si pembuat berita dapat info dari mana? Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi wartawan bisa mendapatkan informasi untuk diliput itu dari beberapa cara. Nah, cara yang pertama itu biasanya mereka ngepost di beberapa tempat. Misalnya di kantor polisi, di kantor pemadam kebakaran, atau di Basarnas. Atau juga di kantor-kantor pemerintahan seperti di Pemda, atau juga di KPK, atau bahkan di Istana Negara. Nah, ketika mereka nongkrong di pos-pos itulah mereka yang akan menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau misalnya ada peristiwa kecelakaan lalu lintas atau ada kebakaran,
Nah, mereka kan ngepost di situ. Jadi ketika ada peristiwa tertentu, mereka bisa langsung ikut petugas menuju ke tempat kejadian perkara. Jadi ketika petugas lagi beraksi menangani korban atau memadamkan api, wartawan ini bisa sambil ngeliput. Begitupun juga kalau lagi nongkrong di Pemda atau di Istana Negara. Nah, kalau ada kebijakan baru yang ingin disampaikan kepada masyarakat, wartawan bisa langsung meliput. Jadi wartawan itu orang yang pertama yang tahu kebijakan baru dari pemerintah sebelum disampaikan kepada masyarakat, gitu. Nah, cara yang kedua adalah mereka punya nomor telepon masing-masing pemangku kebijakan, atau misalnya kalau di kantor polisi, kantor pemadam kebakaran atau Basarnas itu mereka punya nomor teleponnya komandan. Nah, kalau di Istana Negara atau di Pemda atau di KPK mereka punya nomor telepon humas. Jadi kalau misalnya ada peristiwa tertentu, ketika misalnya mereka lagi nggak ngepost nih di kantor polisi, mereka misalnya lagi liputan di KPK, terus ada kecelakaan lalu lintas. Nah, komandan di kantor polisi itu akan menghubungi wartawan, jadi wartawan bisa segera datang ke lokasi TKP, meskipun nggak ngepost ya. Begitupun juga kalau wartawan lagi ngepost di kantor polisi, terus misalnya misalnya Pemprov DKI Jakarta ini mau menyampaikan kebijakan baru. Nah, nanti kan humasnya menghubungi wartawan, jadi wartawan bisa langsung datang ke kantor Pemda untuk meliput humas itu, diwawancara. Atau cara yang ketiga, setiap wartawan di semua media, misalnya Trans TV, Indosiar, SCTV, itu semuanya berteman di lapangan. Mereka juga saling sharing info. Jadi kalau misalnya ada wartawan, misalnya wartawan Indosiar nih, jadi orang yang pertama datang di TKP untuk meliput sebuah kecelakaan lalu lintas. Nanti wartawan Indosiar itu akan menghubungi teman-teman wartawan lain untuk juga segera datang dan meliput peristiwa yang sama. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya Indosiar lagi tidak ada di TKP, nanti dia akan dihubungi oleh teman wartawan lain untuk datang liputan ke TKP. Jadi kita saling sharing, saling bantu informasi. Karena itulah makanya koneksi itu penting. Oh, berarti sistem iklan itu kayak ngasih waktu untuk editor nyelesain editannya ya? Ya, betul. Nah, lebih tepatnya adalah kita sebagai tim produksi memanfaatkan jeda waktu iklan sekitar 5-7 menit tergantung yang dikasih oleh tim programming itu untuk menyelesaikan editan yang belum selesai agar bisa segera tayang. Kalau jeda iklannya sudah selesai dan editannya belum selesai juga, mau nggak mau pindah segmen untuk ditayangkan. Yang bisa kerja di TV dari jurusan mana aja sih? Nah, sekarang ini mumpung lagi ngumpul, kita tanya-tanya yuk. Kalau gue sendiri dari jurusan, kalau D3-nya itu manajemen informatika dan S1-nya ini sistem informasi. Kita tanya yang lain ya. Kita tanya Pratiwi Kusuma presenter. Kak, jurusan apa kuliahnya? Perikanan. Di kampus mana? Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta Pasar Minggu. Oke, thank you. Agung Prasetyo, produser. Jurusan kuliah? Jurusan teknik mesin, enggak jurnalistik gitu ya. Jurnalistik. Oke, ini bener berarti. On track nih. Kampus? Kampus di ISIP tercinta. Asik. Kamu Tia? Apa? Kuliah jurusan mana? Komunikasi. Komunikasi di? Mustopo. Mustopo. Ini on track nih, on track. Ini bener nih, masuk TV. Kita tanya yang lain ya. Ilham jurusan mana Ilham? Ilham produser. Jurusan mana kuliah? Komunikasi Komunikasi kampus? UMM. UMM. Sip, mantap. Udah. Jamie Darusman presenter. Kak, jurusan apa kuliahnya dulu? Interior Interior. Kampus? ITB. Mantap. Thank you. Teh Arni Gusmiarni, eksekutif produser. Teh, dulu kuliah jurusan Komunikasi jurnalistik. jurnalistik di kampus? Di Komunpat. Di Komunpat. Oke, ini on track. Nah, ini Wai Ritonga, produser. Wai, dulu kuliah jurusan komunikasi kampus Muhammadiyah Sumatera Utara. Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini on track juga nih. Berarti ada berapa yang on track tadi tuh? Ada 4 orang. Oke, thank you. Nah, atau lagi nih. Haidar. Dulu kuliah jurusan komunikasi. Kampus Mercubuana. Oke, thank you. Nah, ada lagi nih Utri Farzah, presenter, produser. Dulu kuliah jurusan apa? Fakultas Teknik. Teknik apa? Elektro. Teknik elektro. Di kampus? Kampus Universitas Hasanuddin. Oke, thank you. Biasanya kalau mau ngelamar video editor di TV itu harus jurusan broadcasting dan lain-lainnya, atau yang penting skill dan portofolio. Nah, kita langsung tanya aja ke koordinator editornya. Mas Bunto, Ya. ini ada yang nanya nih. Kalau mau jadi editor di TV itu harus jurusan broadcasting atau yang penting skill dan portofolio? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Terus tapi yang lebih penting tuh ya punya skill, terus punya portofolio,
jurusan broadcasting tuh nilai plus. Gitu ya. Iya. Jadi di luar jurusan broadcasting itu nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nah, kalau misalnya belum pernah kerja, itu gimana caranya biar bisa dapat portofolio? Ya portofolio sih paling bisa bikin apa ya, kalau belum kerja ya bikin aja dari nanti kan kita ada proses pretest dan segala macam sudah pasti kita lihat dari hasil tesnya gimana, terus isi editingnya gimana, dari hasil tes itu bisa lah kalau memang dia punya kemampuan pasti bisa ya. Oke. Jadi intinya teman-teman, kalau kalian bukan dari jurusan broadcasting itu masih bisa jadi video editor. Yang penting kalian punya portofolio. Nah, meskipun belum punya pengalaman kerja, kalian bisa cari video-video gratis yang ada di YouTube. Kalian coba edit sendiri, lalu nanti materi editing itu, hasil editing itu kalian bisa jadikan portofolio untuk diperlihatkan kepada users atau kayak ke Mas Punto ini. Jadi kalau kalian melamar di sini misalnya, nanti dikurasi oleh Mas Punto, hasil editing kalian seperti apa, layak atau enggak. Nah, itu nanti bisa menentukan kalian akan diterima di sini atau tidak. Reporter itu ketika lagi liputan kuliner, makanannya bayar nggak sih? Atau justru dikasih gratis oleh pemilik restoran? Nah, kalau kalian lagi nonton program Fokus Indosiar, mungkin kalian pernah lihat liputan kuliner seperti ini. Ini liputan waktu gue bikin dan juga sudah tayang saat bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaannya, reporter itu bayar nggak sih makanannya? Nah, ada beberapa cara reporter untuk liputan kuliner. Ada yang bayar utuh, ada yang bayar setengah, ada juga yang gratis, tidak bayar sama sekali. Nah, ketika reporter mau liputan kuliner, mereka itu sudah dibekali uang dari kantor untuk liputan. Jadi ketika lagi liputan dan sudah liputan kuliner, itu mereka akan membayar semua makanan yang tercantum dan yang diliput sesuai dengan harga yang tercantum di menunya ya. Nah, ketika mau bayar itulah pemilik restoran itu kadang menerima uangnya, pembayarannya secara utuh, atau juga kadang suka didiskon, entah itu 50%, entah itu 70%, entah itu 20%. Nah, ada juga pemilik restoran yang tidak mau dibayar sama sekali karena mungkin mereka merasa liputan kita itu sudah membantu mempromosikan makanan mereka dan juga bahkan mempromosikan restoran mereka. Nah, yang dibayar atau yang dibayar setengah itu tidak masalah karena reporter itu kan dibekali uang dari kantor. Jadi reporter itu tidak mengeluarkan uang pribadi sama sekali. Nah, satu lagi, mau bayar ataupun gratis tentunya ini tidak mempengaruhi objektivitas reporter ya ketika lagi liputan kuliner. Terus kalau pihak restorannya nggak mau dibayar, uang yang dari kantor dikemanakan bang? Apa dibalikin lagi ke pihak kantor? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak banget di video sebelumnya yang gue bikin tentang reporter itu kalau lagi liputan kuliner harus bayar nggak sih makanannya atau justru dikasih gratis sama pemilik restoran. Nah, namanya liputan tentunya kan reporter itu dibekali uang dari kantor. Kalau makanannya itu gratis, uangnya itu harus dikembalikan ke kantor. Kalau makanannya itu bayar, bukti pembayarannya itu harus dikasihkan ke kantor. Ingat ya guys, ini adalah sebuah perusahaan. Namanya perusahaan itu ada namanya SOP atau aturan main cara menggunakan uang yang diberikan. Jadi ketika kita berbohong, misalnya kita nih liputan, terus kita tuh dikasih gratis. Nah, tapi kita bikin bukti laporan pembayaran palsu. Itu pasti akan ketahuan karena ada yang namanya tim audit. Jadi setiap liputan kita, setiap uang 1 rupiah pun yang kita keluarkan dari liputan itu harus dilaporkan ke kantor. Kalau ada penyelewengan dana itu akan ketahuan dari tim audit. Jadi kalau kalian liputan makanan atau liputan apapun kuliner seperti itu, terus kalian keluarin uang dari kantor atau kalian bikin laporan palsu, mau sudah 1 tahun yang lalu, mau sudah 2 tahun yang lalu, itu pasti akan ketahuan karena akan diaudit. Bagaimana proses auditnya? Nanti akan dicocokkan. Jadi ada tim audit ini akan mencocokkan laporan keuangan kamu. Nanti proses pencocokannya itu seperti apa? Nanti akan dicek harganya, dibandingkan harga yang tertulis di bond kalian dengan harga menu yang tertera di internet, atau kalau masih ada keraguan, tim audit akan menelepon langsung ke pemilik restoran dan akan menanyakan apakah di tanggal segini reporter itu benar liputan di sini, apakah dia bayar makanannya, berapa harga makanannya. Kalau ada selisih atau bahkan ketahuan reporter itu tidak bayar, sanksinya besar, bisa berujung dipecat. Bang, kalau pas ada berita urgent dan harus liputan segera, itu biasanya suka ngerubah rundown kali ya? Ngaruh ke jadwal iklan atau jadwal acara juga nggak? Yap, betul. Itu namanya breaking news. Jadi ada sebuah peristiwa besar yang terjadi yang harus segera diinformasikan kepada pemirsa itu. Biasanya kita
sebut breaking news. Nggak cuma di Indosiar, tapi di seluruh televisi Indonesia biasanya sebutnya breaking news. Kenapa breaking news? Karena beritanya mendadak datang saat itu juga dan harus segera diliput. Jadi itu akan mengubah seluruh jadwal acara hari itu. Misalnya Fokus Indosiar atau Patroli Indosiar ini kan tayang jam setengah 11 siang, terus nanti dilanjut sama Fokus jam setengah 11 sampai jam 12 siang. Nah misalnya seperti itu kan. Terus tiba-tiba ada sebuah peristiwa besar, misalnya ada kapal tanker meledak, atau misalnya kayak kemarin ada kejadian di Jalan Arteri Cibubur Bekasi, itu ada mobil tangki BBM yang nabrak 10 motor dan 2 mobil. Itu harus segera ditayangkan saat itu juga. Nah itu akan mengambil slot jadwal acara yang akan tayang hari itu. Misalnya Patrolnya harus tayang, tapi karena ada kejadian di situ dan harus tayang, makanya patrolinya di preempt dan yang akan muncul di layar itu adalah breaking news. Nah, jadwal iklannya pun akhirnya berubah semuanya. Jadi iklan-iklan yang harusnya tayang di program itu semua digeser. Bisa digeser ke program lain, atau nanti ketika breaking newsnya itu sudah bisa untuk dipotong atau dijeda iklan, baru iklan yang sudah menanti inilah bisa muncul, bisa tayang gitu. Kalau ada acara TV yang slot jumlah iklannya sedikit, apa langsung ditamatkan acara TV-nya? Soalnya tidak ada pemasukan buat TV-nya. Gimana tuh Bang? Nah ini pertanyaan menarik banget. Ya seperti yang kita tahu kan, stasiun TV itu kan punya banyak program yang ditayangkan selama 24 jam. Nah ada yang sistemnya in-house alias diproduksi sendiri oleh karyawannya. Ada juga yang beli dari vendor atau dari production house seperti sinetron dan juga lain-lain. Nah kalau sinetron itu, kalau beli dari PH itu kan sifatnya kontrak, jadi ada masa tayangnya sesuai dengan kontraknya sendiri. Kalau sinetron itu punya mendulang share dan rating yang besar, artinya kan penontonnya banyak tuh, nanti kontraknya berlanjut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah kalau in-house itu, kalau misalnya banyak yang nonton, itu akan terus dilanjutkan. Tapi kalau ternyata tidak banyak yang nonton, itu bagaimana? Nah, kalau tidak banyak yang nonton, artinya tidak banyak pengiklan yang mau beriklan di program itu. Misalnya ada sebuah program in-house yang diproduksi oleh karyawannya, terus tayang di jam 4 sore. Nah, rupanya ketika tayang di jam 4 sore ini tidak banyak yang nonton. Artinya ketika tidak banyak yang nonton, pengiklan pun nggak mau dong masang iklan di program itu, karena juga tidak ada yang lihat iklannya, karena nggak ada yang nonton programnya kan. Nah, strategi berikutnya adalah program itu coba digeser ke jam tayang yang lain. Sekitar misalnya, oh mungkin jam 4 sore ini nggak cocok, coba kita pindahkan ke jam 8 pagi. Nah setelah dites di jam 8 pagi dalam durasi mungkin, kalau misalnya ini program mingguan, dites dalam 1 bulan 4 kali tayang, itu ternyata menunjukkan perubahan yang signifikan. Rupanya penontonnya jadi makin banyak. Nah pengiklan juga mulai banyak yang masuk. Nah masa hidup program itu akan berlanjut. Artinya ternyata yang cocok untuk ditonton atau untuk ditayangkan adalah jam 8 pagi. Tapi ketika diubah ke jam 8 pagi ini nggak banyak yang nonton juga, program ini coba dipindahkan lagi ke jam tayang yang lain. Nah strategi ini yang tahu adalah teman-teman dari programming. Nah kalau sampai dipindahkan ke 3 kali, itu ternyata masih performanya masih belum bagus, alias tidak banyak yang nonton juga, akhirnya mau tidak mau program itu harus di preempt, dimatikan, disuntik mati lah ibaratnya. Nanti diganti dengan program lain yang serupa atau yang modelnya berbeda lagi, tergantung dari kebijakan si TV itu sendiri. Bang, kalau yang bikin FTV atau sinetron itu siapa? Pihak TV kah atau ada pihak lain? Jadi ada beberapa cara stasiun TV ini untuk mendapatkan FTV atau sinetron untuk ditayangkan di TV mereka. Ada yang caranya in-house atau seluruhnya diproduksi oleh karyawan. Ada juga yang kerjasama dengan rumah produksi atau production house lah istilahnya. Nah, cara kedua inilah yang paling sering dilakukan oleh stasiun TV. Kenapa? Karena untuk memproduksi FTV atau sinetron ini kan melibatkan banyak orang. Mulai dari penulis naskah, artis, asisten sutradara, sutradaranya itu sendiri, lighting man, kameramen, makeup artist, transportasi, dan lain-lain. Jadi akan dianggap jadi beban buat stasiun TV ini kalau memproduksi FTV atau sinetron menggunakan in-house. Nah, rumah produksi ini juga ada 2. Ada yang rumah produksi yang independen atau mandiri, artinya ini sebuah perusahaan sendiri. Ada juga rumah produksi yang terafiliasi atau menjadi bagian dari grup besar stasiun TV ini. Kayak misalnya kalau MTech ini kan parent group dari SCTV dan Indosiar. Nah, MTech juga punya production house, sebut saja ada Screenplay, ada juga yang namanya Cinemart.
Nah, kalau MNC Group itu ada yang namanya MNC Pictures yang memproduksi Ikatan Cinta. Nah, kalau rumah produksi yang mandiri atau yang tidak terafiliasi dengan stasiun TV, yang bukan dalam satu grup stasiun TV itu, ada salah satunya adalah Mega Creative Films. Ini sering memproduksi sinetron untuk Indosiar. Salah satunya adalah Ratapan Buah Hati, Suara Hati Istri, Azab, dan lain-lain. Nah, ada satu lagi, yaitu adalah MD Entertainment. Ini rumah produksi yang sudah cukup lama dan juga sudah sangat terkenal banget. Ini sering memproduksi sinetron dan juga sering bikin film. Terus bang, rumah produksi itu dapat untungnya dari mana ya? Padahal kan tayangnya hanya di TV doang, bukan di bioskop. Mau tayang di TV, mau tayang di bioskop, production house itu pasti sudah punya cara untuk dapat uang. Selain dijual ke TV, harga nilai per sinetron per episodenya sekian, terus nanti kalau misalnya penontonnya makin banyak, harga jualnya pun makin naik dong. Kayak gitu aja, tergantung kontraknya aja lah. Kontrak di awal dengan stasiun TV-nya bagaimana? Misalnya sinetron baru nih, dia jual ke TV 12 episode. Nah, 12 episode perdana itu dijual harganya per episode misalnya 100 juta. Nah, misalnya kalau pas ternyata dalam 12 episode itu penontonnya makin banyak, nah di episode ke-13 dia naikin dong dari 100 juta per episode, dia bisa jual jadi 200 juta per episode. Ya tergantung pinter-pinter si production house saja. Nah, kalau misalnya dia baru memulai sinetron baru, belum punya modal, nah biasanya itu mereka cari investor. Investor itu macam-macam, ada investor perorangan yang punya duit banyak banget, atau investor perusahaan yang siap menggelontorkan uang agar bisa mempromosikan brandnya di sinetron itu.